Pada suatu hari, Raja Dusmanta pergi berburu ke hutan bersama para pengawalnya. Setelah puas mengejar hewan buruan, sang raja melanjutkan perjalanan kembali pulang ke istana. Di perjalanan, raja merasa sangat haus, sementara persediaan air yang mereka bawa sudah habis. Saat itulah ia melihat sebuah rumah di tepi hutan. Kata penduduk yang tinggal di sekitar sana, rumah itu adalah kediaman Resi Kanwa yang termasyhur. Lalu Raja Dusmanta memutuskan untuk mengunjungi Resi Kanwa. Kediaman Resi Kanwa dihiasi oleh taman-taman bunga yang sangat indah. Saat Raja memasuki halaman rumah itu, Raja bertemu dengan seorang gadis cantik yang sedang menyirami bunga-bunga. Raja langsung jatuh cinta dengan gadis itu. "Siapakah namamu, wahai gadis jelita?" tanya sang raja. "Nama hamba Syakuntala, putri dari Resi Kanwa," jawab gadis itu. Setelah berbincang-bincang, akhirnya sang raja memutuskan untuk menikahi Syakuntala. Namun Syakuntala menolak karena ayahnya sedang tidak di rumah. Tapi raja terus mendesak dan berkata bahwa setiap gadis dewasa bisa memutuskan sendiri nasibnya, termasuk untuk urusan pernikahan, dan itu tidak bertentangan dengan ajaran Dharma. Mendengar itu, Syakuntala berkata, "Bila itu memang cara yang dibenarkan oleh agama, dan bila sesungguhnya hamba berhak memutuskan untuk diri hamba sendiri, dengarkanlah wahai pria utama keturunan bangsa Puru. Ada syarat-syarat yang harus Paduka penuhi. Berjanjilah bahwa apapun yang hamba pinta akan Paduka kabulkan. Anak laki-laki yang akan hamba lahirkan kelak harus menjadi putra mahkota. Itulah syarat hamba." Tanpa berpikir panjang, Dusmanta langsung menyanggupi syarat dari Syakuntala dan mereka pun menikah. Setelah tinggal beberapa hari bersama Syakuntala di pertapaan itu, akhirnya tiba waktunya raja harus kembali ke ibu kota kerajaan. Ia berjanji suatu hari akan melakukan upacara penjemputan yang layak untuk Syakuntala istrinya. Walaupun berat hati ditinggalkan sang suami, Syakuntala harus rela melepas kepergiannya. Setelah raja pergi, Resi Kanwa pun pulang ke pertapaannya. Syakuntala merasa malu dan tidak menyambut ayahnya seperti biasa. Dengan ketajaman pikirannya, sang resi pun tahu apa yang terjadi. Karena kasihnya kepada putrinya, beliau pun tak merasa marah dan merestui pernikahan putrinya dengan Raja Dusmanta. Setelah beberapa bulan berlalu, akhirnya Syakuntala hamil dan melahirkan seorang putra yang tampan. Syakuntala merasa bahagia karena keinginannya akan terpenuhi. Kelak putranya akan menjadi pewaris tahta ayahnya. Namun di sisi lain ia juga merasa sedih karena sampai sekarang Dusmanta belum datang juga untuk menjemputnya. Setelah mendapat nasihat dari ayahnya, Syakuntala dan anaknya memutuskan untuk pergi ke istana Raja Dusmanta. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka tiba di istana kerajaan. Saat itu, Raja Dusmanta sedang duduk bersama para pendeta, menteri, dan perwira kerajaan. Sesampainya di sana, bukannya disambut oleh sang raja, namun mereka malah ditolak. Walaupun Syakuntala sudah panjang lebar menjelaskan asal-usul dirinya dan anaknya, tapi raja tak mau mengakui mereka. Dengan sedih dan kecewa, akhirnya Syakuntala pergi meninggalkan Dusmanta. Begitu Syakuntala dan anaknya pergi, terdengarlah suara dari langit. "Wahai Raja Dusmanta, terima dan sayangilah anakmu, buah rahim Syakuntala. Kau akan tertimpa malapetaka besar jika menyia-nyiakan dia. Anak yang berjiwa agung itu akan dikenal dengan nama Bharata, artinya yang dipuji.
Kemudian suara dari kahyangan itu pun lenyap. Setelah mendengar suara ajaib itu, raja pun merasa lega dan berkata, "Wahai rakyatku, kalian sendiri sudah mendengar sabda dari kahyangan itu. Sesungguhnya aku sudah menerima mereka sebagai anak dan istriku sejak awal. Namun jika aku langsung mengikuti kata-kata Syakuntala dan memungut dia sebagai anakku begitu saja, rakyatku pasti curiga dan anakku dianggap anak haram." Akhirnya Raja Dusmanta memerintahkan agar dibuatkan upacara khusus untuk menyambut permaisuri dan putra mahkota. Syakuntala merasa bahagia dan anaknya diberi nama Bharata yang kelak menjadi raja termasyhur dan keturunannya menjadi bangsa yang sangat besar dan dihormati.